Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bos-bosku dimanapun kalian berada? Masih sehat ya? Jangan sakit-sakitan, cuacanya ndak enak bos. Belum loh? Sudah punya pasangan belum? Guyon guys. Kalau belum cari guys, cari. Ya kan? Ndak enak hidup sendirian itu guys. Bener, ndak enak. Harus, karena kita kan berpasang-pasangan guys. Berdoa sama Tuhan, minta didekatkan jodohnya guys. Oke, yang penting sehat guys, sehat. Oke guys, langsung kita gasken guys. Kali ini saya akan merekomendasikan sebuah buku ya, masih mengenai Ibnu Rus guys. Wah, ini ngefans, ini fans berat ini. Siapa yang fans berat Ibnu Rus? Ayo, Ibnu Sina, Imam Al Ghazali, Al Khawarizm, ayo semuanya punya idola masing-masing. Buku yang saya rekomendasikan kali ini adalah buku yang berjudul Kritik Nalar Agama. Penulisnya adalah Ibnu Rus. Prolognya adalah Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri. Diterjemahkan dan epilog Dr. Aksin Wijaya. Diterbitkan Lentera Kreasindo, Yogyakarta, tahun 2016, cetakan pertama bulan Mei guys, dengan nomor ISBN 978-602-1090985, jumlah halaman 328 halaman, dengan ukuran buku 14,5 kali 20,5 cm. Tebel guys, tapi mantap bukunya, mantap sekali kayak mie ayam guys. Oke, seperti biasa saya bacakan tulisan di cover belakang buku ini guys. Tertulis sebagai berikut guys. Buku yang ada di tangan pembaca ini menghadirkan diskusi tentang nalar agama dan filsafat. Sebuah perbincangan yang dalam perspektif mainstream dianggap sebagai sesuatu yang mustahil untuk dipertemukan dalam khasanah intelektual Islam. Di sini, argumentasi tentang relasi agama dalam kurung syariah dengan filsafat dihadirkan dalam wajah dan argumentasi yang komprehensif dan lugas, bahwa tidak ada pertentangan antara keduanya, baik dari aspek epistemologis, ontologis, maupun aksiologis. Ngerti nggak kue? Apa itu epistemologi? Apa itu ontologis? Apa itu aksiologis? Kalau nggak ngerti, bodoh karo aku guys. Ini ditulis oleh Dr. Faisal Fatawi, pemerhati pemikiran Islam kontemporer, dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, itu di cover belakang buku ini guys. Ibnu Rus adalah ulama besar yang pemikirannya melampaui zamannya. Ratusan tahun lalu ia telah berpulang, tetapi pemikirannya tetap relevan untuk konteks sekarang. Gagasan-gagasannya yang progresif penting untuk dikaji sebagai media membangun kekayaan peradaban. Buku karya Ibnu Rus yang diterjemahkan intelektual prolifik. Aduh, prolifik ya. Coba aku lihat. Sebentar. Iya, prolifik guys. Prolifik itu apa guys? Nggak tahu saya. Buku karya Ibnu Rus yang diterjemahkan intelektual prolifik Dr. Aksin Wijaya ini menunjukkan betapa agama tidak bisa dipahami secara dogmatis. Ia harus dilihat secara kritis konstruktif. Ini yang ditulis oleh Dr. Ngainun Naim, dosen IAIN Tulungagung, penulis buku Islam dan Pluralisme Agama. Jadi ada dua dosen ya,
guru lah kampanye itu yang ditulis yang menuliskan pendapat mereka tentang buku ini di cover belakang ini guys. Kita lanjut ke isi buku guys. Seperti biasa, tidak seluruhnya saya potong supaya kalian baca sendiri bukunya, supaya kalian beli bukunya, supaya kalian memiliki bukunya, bukan hanya sebagai pajangan doang guys. Oke, ngerti nggak ngerti beli guys, terus diskusi sama temennya di warkop, di warung pecel, atau di penjual dawet, biar dunia rame guys, rame dengan diskusi Islam. Masuk kon nggak ngerti guys. Oke, mantap. Yang pertama guys, afirmasi dan negasi adalah pengertian yang dikandung oleh kalimat tauhid, dalam tanda kutip tiada Tuhan selain Allah, dalam kurung la ilaha illallah. Nah, kayaknya saya punya deh buku mengenai afirmasi dan negasi dalam kalimat tauhid ini. Itu kalau nggak salah buku mengenai pendalaman sholat pendalaman bacaan sholat. Nanti saya akan rekomendasikan ke kalian semua buku-buku mengenai sholat 5 waktu, sembayang ora we, lek bolong-bolong podo karo aku guys. Si nomor 2, inilah makna dari sabda Nabi yaitu Allah menciptakan Adam menurut bentuknya. Kok ujuk-ujuk saya kutip ini guys? Berarti ada kalimat sebelumnya dan ada kalimat sesudahnya. Jadi di dalam buku ini dijelaskan makna dari sabda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu beliau bersabda Allah menciptakan Adam menurut bentuknya. Jika kalian penasaran ingin mengetahui maknanya, baca buku ini guys, baca sendiri guys. Oke. Kutipan isi nomor 3 guys. Ketika Nabi Muhammad menyadari hal seperti ini, maksudnya hal seperti ini terjadi dalam agamanya, beliau berkata, umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Yang beliau maksud dengan satu golongan adalah titik-titiknya baca sendiri guys. Ya, baca sendiri. Jadi biasanya itu teman-teman saya itu di medsos itu sering mengutip hadis ini guys. Ada yang bilang ini palsu, padahal mereka itu nggak belajar hadis guys, dan berani-beraninya mengatakan bahwa hadis ini palsu guys. Tapi ya terserah sih. Kalau saya yang awam ini manut apa kata ini aja. Baca paham nggak tahu. Saya ini masih Pentium 1. Kalau kalian kan sudah Pentium berapa? 6 ya. Mantap kalian. Sip. Nomor 4 guys, isi nomor 4 yang saya kutip. Yang benar adalah filsafat tidak perlu dijelaskan kepada masyarakat awam. Jika penjelasan itu telah dilakukan, maka titik-titiknya itu kalian baca sendiri buku ini guys, supaya kalian tahu kelanjutan kalimatnya seperti apa. Jadi filsafat itu tidak perlu dijelaskan kepada masyarakat awam. Ya, woi, kalian yang sama-sama awam kayak saya yang awam aja baca buku itu hampir 1000, meskipun setengahnya belum saya baca. Nah, ente lulu sampean ini ndak mau baca buku, sok-sokan berfilsafat. Hasilnya bukan jadi filsafat, malah filsarap guys. Gila kita guys. Oh, nggak boleh ngomong gila. Maaf. ODGJ. Maaf ya. ODGJ guys. Jadi filsafat itu harus sekolah guys. Ada ilmunya, harus ada gurunya. Ya. Bacalah ini pokoknya, baca sendiri. Isi nomor 5 guys. Titik. Orang yang menganggap filsafat bertentangan dengan syariat harus diberi pemahaman bahwa filsafat tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini tugas kalian mahasiswa jurusan filsafat. Minta tolong ya saya jelaskan kepada mereka bahwa filsafat itu tidak bertentangan dengan syariat. Menurut buku ini loh guys.
Nggak tahu kalau sampean punya pendapat sendiri. Kalian yang lebih pinter, yang kuliah di jurusan filsafat. Oke, mantap. Kutipan yang terakhir guys, nomor 6. Ini tadi 300 halaman ya. 300 berapa tadi? 328 halaman. Saya kutip cuma 6 kalimat saja. Ini kutipan yang terakhir. Jadi, menggunakan perumpamaan tentang keadaan akhirat yang bersifat jasmani lebih kuat pengaruhnya bagi masyarakat awam daripada perumpamaan yang bersifat ruhani. Woi, kalian yang merasa sok pinter, podo awami karo aku guys, bahwa kalian paham makna ruhani tentang surga dan neraka atau akhirat. Padahal kalian bacaannya mek saupil loh guys. Banyak anakku, aku sombong guys, karena aku memang banyak bacaanku. Ya. Jadi menurut buku ini, yang tertulis di dalam buku ini menggunakan perumpamaan tentang keadaan akhirat yang bersifat jasmani atau lahiriah ya, jasmani, lebih kuat pengaruhnya bagi masyarakat awam daripada perumpamaan yang bersifat ruhani. Penjelasannya gimana? Kalimat selanjutnya gimana? Kalimat sebelumnya gimana? Kalian baca sendiri buku ini guys. Jadi tidak usah kalian ngejek-ngejek orang-orang yang mempercayai surga itu ada bidadari, cantik, yang cantiknya nggak seperti di dunia ini. Nggak apa-apa guys. It's okay. Semua itu mempunyai kadar akal masing-masing guys. Ya. Jadi nggak usah lah saling ejek-mengejek, ya kan? Biasa aja. Podo-podo nggak tahu kok. Kita juga nggak tahu, aku juga nggak tahu. Oke guys, sorry kalau omonganku rada-rada kasar, maklum guys, kurang cairan. Oke, semoga manfaat guys. Jangan lupa dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian semuanya. Kalau ndak ada, telepon penerbitnya guys, telepon langsung. Nggak tahu alamat penerbitnya, googling guys, googling. Usaha, jangan males-males, jangan kayak saya ini, males saya ini, oke? Kalau nggak ada juga, kosong penerbitnya, online shop guys, ya, cari di toko buku terdekat, penerbitnya hubungi, masih ada apa enggak buku ini, online shop. Kalau online shop nggak ada, pinjam teman. Kalau teman nggak ada, ya jangan pinjam saya guys. Nehi hitung mirip jahe guys. Jahe sih anget tapi guys, oke? Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.